Beristirahat terlebih dahulu. Grup B itu ada Infinity, BN, Alter Ego dan juga Yodo. Ini menarik ya di sini ya. Alter Ego setelah mendapatkan chicken dia rehat. Lalu juga tadi DX setelah dapetin chicken, oh dia tusun deh, nggak jadi deh. Ya. Berarti Alter Ego doang yang dapet chicken, terus dia rehat. Berarti dia menutup kemungkinan yang namanya habis chicken terbitlah tusun. Ya betul sekali, itu yang langsung ditutup karena memang gimana mau tusun, main aja enggak. Saat ini pesawat sudah mengudara dan pesawat datang dari kampo militer menuju ke area kiri dari map Miramar ini. Jadi cukup menarik pastinya untuk memantau drop zone dari masing-masing tim yang ada di Miramar yang kedua. Second time, turun dengan cepat, mereka menuju ke arah kampo militer. Sebenarnya kampo militer ini juga tempat yang sering disinggahi oleh tim Boom kalau kita ngomongin PMPL Indonesia. Betul, itu adalah salah satu alternatif memang untuk tim dari Boom itu sendiri juga. Dan karena Boom itu grup dari, Boom itu grup E ya? Grup E main deng. Berarti Boom itu harusnya dia balik ke Valdelmar sih kalau misalkan dia tidak ngambil dari area tersebut. Tapi sejauh ini dari teman-teman Forever seperti biasa mereka bakal ngambil ke area bagian Cruise the Val. Lalu juga NFT harusnya dia main lagi ke bagian La Colbreria karena Alter Ego nggak ada. Face Clan harusnya bakal mengambil ke area Pecado. Ya, menjadi cukup menarik. Pecado, tempat yang memang terus diambil oleh Face Clan. Face Clan ini memang tim yang selalu berada di tengah. Biasanya tim tengah ini untuk bergerak cukup bisa dibilang lambat karena kan mereka nggak perlu kemana-mana juga. Tapi Face Clan bergerak dengan cepat, ini yang membuat mereka berbeda. Ini yang membuat mereka menjadi tim yang sangat berbahaya dan harus ditakuti oleh lawan-lawannya. Terbukti juga Face Clan menjadi tim yang langganan WWCD untuk di minggu yang pertama. Seperti rekor yang sudah dicatatkan oleh Buriram, Face Clan pun sudah mencatatkan 3 WWCD. Alter Ego sudah mencatatkan 2, mereka bisa juga mendapatkan yang ketiga kalau di hari ini mendapatkan 1 lagi untuk di minggu yang pertama. Ya, tapi kalau misalnya kita ngomongin tim Indonesia, memang kemarin itu adalah hari yang sangat buruk ya, karena pengumpulan poinnya itu paling sedikit di hari kemarin untuk tim Indonesia. Sementara hari ini mereka bermain 1 game 2 game aja udah sama seperti pengumpulan poin kemarin di hari keempat. Entah kenapa apa yang terjadi, tapi yang pasti kita terus berharap progres naik ada di tim Indonesia terus. Tadi kita udah menjalankan 2 game ya. Berarti masih ada 3 game lagi. Dan kalau kemarin kemarin kalau kita lihat juga cukup sulit nampaknya untuk tim Indonesia karena kemarin memang mereka berulang kali harus merasakan tusun. Kita lihat kemarin aja tim Indonesia kan sudah sempat dibahas di awal, Cijel. Saat kesorot sebentar, mereka pasti lagi knockdown, bukan lagi dalam posisi menang gitu. Iya betul, fight yang mereka lakukan tuh kemarin kayak 90% kalah, bisa dibilang seperti itu. Dan ini adalah pengumpulan poin tim Indo kemarin ya. Alter Ego tuh 29 doang, NFT 10 doang, GDG 21 doang, dan Boom 20 saja. Tapi menarik di sini, Boychill tidak dimainkan lagi. Kali ini sudah mulai dimasukin Svavel juga, karena mungkin faktor dari map besar gak sih? Ya bisa saja itu yang dipertimbangkan oleh tim dari NFT. Karena memang pastinya setiap player mungkin saja sudah memiliki spesialisasinya masing-masing. Boychill juga tadi bermain cukup baik saat dia dipercaya untuk bermain. Boychill ini adalah player yang digadang-gadang akan bersinar dan akan menjadi wajah masa depan dari PUBG Mobile Indonesia. Karena saat Boychill masuk ke NFT di off-season sebelum masuk ke PMPL Fall kemarin, dia bermain sangat gemilang dan juga menjadi rekrutan paling gemilang waktu off-season waktu itu. Tapi setelah seasonnya mulai justru dia meredup dan yang lain naik performanya. Yami dan juga si Reizi dari tim Boom. Wajar sih, mungkin karena kan namanya masih bocil ya. Masih bocil jadi perlu tempaan mental lagi segala macam. Nah ini adalah salah satu jalur yang harus dia tempuh juga. Mulai dimainkan lah seorang bocil di map Sunhawk tadi. Tapi yang menjadi pertanyaan gue cuma satu sih, kalau Svavel gak main siapa yang jadi IGL-nya? Ya jadi menarik juga ya, karena memang kan Svavel sudah pasti IGL di tim NFT. Player-player lain kita belum tahu apakah ada yang memang juga, ya bisa aja ada yang udah diajarin Svavel berhari-hari akhirnya dia tahu rahasia rotasi Svavel tuh kayak apa gitu. Iya, bertapa 10 hari 10 malam dulu ya. Betul. Dan kita akan lihat nanti Nichil, ini dia pemain yang juga terus diandalkan oleh Genesis Dogma. Sejauh ini kalau kita lihat Genesis Dogma lagi-lagi belum menurunkan pemain-pemain seperti Sky dan juga Bang Pen. Sempat ada masukan sebenarnya di hari kemarin dari kolom live chat saat saya nonton. Mainin Sky, mainin Bang Pen, tapi ya sampai sekarang belum dimainkan juga. Ya mungkin faktor juga lebih sering latihannya berempat ini sih. Si Alan, Debot, Nichil sama Booms kan. Aduh gak? Aduh si Alan.
Si Sidul, Anak Betawi asli. Kerjaannya udah mentang-mentang kita udah ganti mode ya kan, bajunya berubah. Balik lagi ke aliansi cabe teman-teman. Apakah kalian yang nonton merasakan ada aura-aura yang berbeda antara tadi match 1, match 2 dan sekarang match 3? Gue yakin ada sih. Dan kita melihat Okta, pemain dari Boom. Kenapa tuh? Gue baru inget. Jadi kemarin kan gue sempat main ke GH Boom ya. Ya. Aduh, dia nggak main lagi si Reizi. Akhirnya gue mendapatkan validasi apa arti dari PRMN-nya dia. Oh, apa? Kan kemarin kita bertanya-tanya kan, Ya. bisa menjadi permanen, Bisa menjadi permen. bisa menjadi pariaman. Preman juga bisa. Nah, yang benar adalah Apa tuh? preman. Oh. Jadi itu dia tuh dari munculnya atau lahirnya itu dari klan atau squad preman. Nah, terus jadinya dibawalah nama tersebut. Jadi kacang tidak lupa kulit. Dia selalu mengingat dia asalnya dari mana. Dan juga kacang tidak mungkin lupa susu. Karena ada kacang susu. Itu adalah pemain berdarah Malaysia yang ada di PMPL Malaysia, ada di Axis Red Ones. Namun Betul. sangat disayangkan Axis Red Ones tidak berada di PMPL saya kali ini. Karena kalau kita Ya. ngomongin ada tim yang gak ada di PMPL saya, ada tim yang kembali ada di PMPL saya. Ini menjadi cukup menarik, Cijel. Ada beberapa tim yang kalau kita lihat terus-terusan ada di PMPL saya secara 2 turnamen berturut-turut dari Spring dan juga dari Fall. Setidaknya ada 7 tim yang terus-terusan ada di PMPL saya. Atau maksud saya bukan 7 tim, 1, 2, 3, 4, Ayo, 5, ada 6, berapa? 7, 8 tim. Yang di Spring kemarin ada, di Fall sekarang juga ada. Dan kita kedatangan 11 tim baru untuk di Fall kali ini. Ya, ya, Menariknya dari 11 tim tersebut, Indonesia yang paling banyak bergantian timnya. Iya sih. 3 tim yang ada di PMPL SEA Spring kemarin, Betul. gak ada satupun yang nyangkut lagi di Fall kali ini. Karena kan di Spring kemarin kita memiliki perwakilan Ion, EVOS, dan juga RRQ. RRQ. Sekarang perwakilannya ganti semua, AE, NFT, Boom, dan juga GD. Menandakan apa? Menandakan bahwa PMPL Indonesia sebegitu fluidnya, sebegitu cairnya. Ya. Yang ada di atas silih berganti. Tapi ini juga mungkin yang menjadi pertanyaan kita, kenapa tim Indonesia di kancah internasional itu bermain kurang menggigit. Karena memang ya silih bergantinya itu tadi. Beda dengan Thailand. Thailand ini menjadi satu-satunya atau menjadi salah satu tim atau salah satu negara maksud gua, yang perwakilannya selalu sama. Betul. Terus-terusan itu terus. Perwakilan Betul, Thailand di betul. Spring kemarin itu VPE, Back in Time, Tem, dan Infinity. Ada lagi Hail. Sekarang ada VPE, Back in Time, Tem, dan juga Infin. Cuma Hail aja yang nggak ada. Iya. Malah Swing. nambah kan? Ya, malah nambah. Dan juga Vietnam pun sama. Vietnam malah nggak ganti sama sekali. Mereka ada Box, ada DX, ada BN, ada EE atau Eagle Esport. 2 negara yang memang cukup kuat di SEA adalah 2 negara yang perwakilannya nggak pernah berubah. Justru Malaysia yang perwakilannya silih berganti dan Indonesia yang perwakilannya silih berganti. Ya. WCD-nya agak seret dan juga dari peta persaingan di SEA, ya apa mau dikata di klasemen memang itu adalah 2 negara yang berada cukup bawah gitu. Ya. Apakah ya memang ini faktornya atau bagaimana? Cuma itu adalah fakta yang baru saja saya sebutkan karena belum ada yang nyebutin dari kemarin. Betul, itu saya setuju juga ya. Bahkan tim Secret, salah satu tim gacoan Ya. dari Malaysia yang bisa dibilang langganan gitu loh ada di international scene. Mereka juga tidak berhasil untuk masuk, tapi what happened here? NFT terjegal oleh The Xavier. Ini harusnya mereka ada di sekitaran dari area utara karena kan NFT itu ada dari La Cobreria ya. Dan juga The Xavier itu harusnya dia main di sekitaran dari El Pozo dan Crater Fields. Berarti rotasi cepat yang dijalankan oleh The Xavier kali ini berhasil untuk memotong pergerakan dari NFT. Tersisa 2 player saja. Ini menjadi pertanyaan besar sih. Apa yang bakal bisa dilakukan oleh 2 player dari NFT? Sementara Zvalvel gue nggak ngelihat adanya vehicle di sekitarannya. Ada sih 1 bagi. Ini tapi kalau di push barengan sama The Xavier bahaya banget sih si Zvalvel ini. Ya kayaknya akan ada guntingan push yang akan coba dilakukan oleh Xavier. Bahkan ternyata belakangnya Rebis masih ada Frankie datang bersama-sama. Lamborghini pun datang dari angle yang berbeda. Dijepit depan dan juga belakang. Zvalvel bahkan juga terkena blue zone untuk saat ini. Masih di sweeping memang, masih dicari memang. Zvalvel bergerak, ada suara yang muncul di sana membuat Xavier sadar. Di mana posisi dari Zvalvel? Mau nggak mau akhirnya Zvalvel melakukan tembakan tapi dibakar. Zvalvel di tempat tersebut kena bakaran. Zvalvel tumbang. Zvalvel menjadi kotak. Zvalvel pulang untuk Xavier. Wah, sulit banget sih posisi dari NFT ini, benar-benar kegunting habis. Berarti hanya menyisakan 1 player terakhir dari NFT. Masih belum tahu dari mana, ternyata Ramones, the last man standingnya kali ini. Ya, harap-haraplah bisa menambah kembali survival rate dari NFT. Sementara juga melihat kembali dari banyaknya tim yang lagi berusaha untuk melakukan rotasi. Kali ini Box bertemu dengan Vampire sudah mulai diberikan tekanan juga dari seorang Flucat menuju ke arah player-player dari Box Gaming. Bisa kita lihat adanya beberapa tim yang melakukan rotasi lambat.
Ya. Duanya adalah tim dari Indonesia, Genesis Dogma dan Boom. Sama-sama bermain di bagian Blue Zone juga. Tapi kali ini pergesekan terjadi antara tim Thailand juga. Face Lycan pun diberikan tekanan oleh seorang BFI. Diberikan banyak sekali hujan peluru dan kendaraannya sudah meledak. Mulai datang kali ini pemain-pemain time. Ada derby Thailand yang terjadi kembali. Satu tumbang Lycan. Gua tak berdaya di sana. Lycan ini sebenarnya adalah salah satu pemain yang cukup spesial untuk Fast Clan karena dia datang untuk menggantikan posisi dari Korpai. Lycan di tim sebelumnya dia selalu menjadi tim atau menjadi pemain cadangan, camat terus-terusan. Iya. Di Fast Clan akhirnya dia diberikan kesempatan untuk bermain dan bagus mainnya, tapi sayangnya tidak untuk di match kali ini karena langsung pulang menuju lobby. Berarti dia seperti Hans For You ya, kalau misalnya kita benar, bisa bahas. Benar gak? Ya kayak gitu modelannya. Ya, selalu menjadi capat di tim sebelumnya, tapi begitu pindah ke tim baru, dia berhasil untuk menjadi line up utama. Tapi nampaknya kali ini fight antara Team Entertainment dan juga Fast Clan tidak terelakkan. Mereka masih saling mengunci satu sama lain juga, dan bahkan dari Vampire kembali muncul menjadi third party. Ini udah raja third party banget sih menurut gua. Vampire berapa kali gue lihat dari fight yang timbul di antara dua tim, dia selalu entah kenapa tiba-tiba muncul. Ya selalu memberikan sebuah tembakan tak terduga. Pemain-pemain dari Vampire itulah yang membuat tim ini sangat spesial, yang membuat tim ini punya banyak poin untuk dikumpulkan. 189 poin setidaknya sudah dikantongi oleh tim Vampir asal Thailand. Tembakan kembali masuk menuju ke arah Mr. Five. Mencari satu peluru lagi masuk. Butuh satu peluru saja, tapi ternyata satu peluru tersebut tidak kunjung masuk menuju satu player dari Fast Clan, yaitu Mr. Five. Justru Mr. Five masih bisa untuk melakukan healing. Kita melihat bagaimana Swaps menyadari tidak hanya Vampire yang ada di sana, ada juga Team Entertainment yang bisa menjadi mangsa atau justru bisa memangsa dirinya. Oh, ini sulit ya, karena three-way showdown dan Mr. Five so far gak bisa kemana-mana pastinya. Sudah terlockdown. Aduh, Genesis Dogma kenapa ya? Ya, ini tumbang gara-gara Blue Zone loh. Ya. Dia tumbang gara-gara Blue Zone, dua player, padahal ini masih zona kedua. Berarti bisa dibilang dari segi lootingan mereka gak maksimal. Dan mungkin lagi rotasi mereka ter-take down begitu saja. Tapi di sini Nichil tidak healing. Nichil tidak healing. Nichil tidak healing. Nicil, sangat disayangkan. Tumbang begitu saja, terkena Blue Zone. Ada Saat ini kita melihat ada yang pastinya melakukan sebuah pergerakan, yaitu dua pemain dari Genesis Dogma yang berada di area tersebut. Nicil masih bisa di revive dan sudah di revive sebenarnya Cijel. Bisa untuk melakukan healing mungkin karena ini baru Blue Zone yang kedua, dan Genesis Dogma kita tahu modelannya juga mirip-mirip seperti NFT, mirip-mirip seperti Alter Ego, dan juga ya memang tim Indonesia yang lolos ke PMPL SMA kan modelannya sama-sama semua. Mirip semua. Blue Zone adalah teman untuk mereka berempat. Memang Friendzone adalah teman. Ya. AE, NFT dan juga Boom. Emang menjadi mirip. Menarik sekali kalau kita lihat saat ini dari pemain-pemain For Rivals. Mereka masih ada di bibir circle, belum ada pergerakan yang sedang dibangun oleh For Rivals. Dan kembali kita pastinya mengingatkan pada kalian kenapa kita menggunakan seragam SD ini, Cijel. Ini adalah sebuah bentuk kita merayakan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh di tanggal 1 Oktober kemarin. Betul. Dan juga kenapa kita harus merayakan Hari Kesaktian Pancasila? Yang pertama karena memang kita warga negara Indonesia, dan juga yang kedua semoga saja spirit kesaktian Pancasila tersebut bisa disalurkan menuju ke arah tim-tim yang sedang berlaga di PMPLCA, dan spirit tersebut yang membuat mereka bermain bagus hari ini. Memperingati lah ya, kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Dan juga kenapa tadi kita menggunakan batik di awal pembukaan itu karena sebagai bentuk apresiasi kita terhadap Hari Batik Nasional juga. Dan memang hari ini juga hari yang bukan terlalu baik untuk Indonesia, hari duka juga ya buat Indonesia. Makanya tadi untuk di awal kita benar-benar berusaha untuk fokus dengan gamenya, kita berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia juga, karena kita pengen dari komunitas PUBG Mobile Indonesia bisa memberikan support yang positif juga untuk mereka semua yang lagi bertanding di SEA ini. Ya, betul sekali. Di awal saya juga sempat mengatakan bahwa kita, Cijel, Sunsqueeze, semua komunitas PUBG Mobile Indonesia berbelasungkawa atas apa yang terjadi, tragedi di Kanjuruhan Malang semalam. Semoga tidak ada tragedi seperti itu lagi. Dan kenapa kita perlu untuk berbelasungkawa? Karena kita sama-sama insan olahraga. Betul. PUBG Mobile juga merupakan salah satu cabang atau salah satu nomor di cabang olahraga e-sport yang terus dimainkan di multi event dan juga sudah diakui oleh pemerintah sebagai olahraga berprestasi. Jadi kita sama-sama orang olahraga, kita sama-sama mencintai olahraga kita masing-masing, walaupun memang tragedinya terjadi di olahraga sepak bola dan kita berada di PUBG Mobile, tapi kan naungannya sama, yaitu olahraga. Betul. Jadi kita belasungkawa. Betul. Pokoknya kita tetap menjunjung tinggi sportivitas dan juga tetap melakukan kompetitif scene yang positif lah buat kita semua. Tapi kita bakal fokus lagi ya kayaknya ke arah gamenya, karena sudah mulai banyak sekali fight yang terjadi. Genesis Dogma kayaknya
Benar-benar hari ini untuk di match kali ini lah lebih tepatnya semesta menjegal Genesis Dogma. Tadi sudah susah payah untuk bisa masuk dan kali ini dihalangi juga oleh Two Eagle atau Eagle Esports, tapi ternyata berhasil untuk di counter oleh salah satu pemain dari Genesis Dogma. Entah masih bisa melakukan revive atau enggak, seenggaknya ada sebuah gundukan kecil yang bisa dimanfaatkan, tapi Namshin sadar hal tersebut langsung melakukan sebuah pengejaran maut ke arah bagian depan. Untungnya Alan berhasil untuk menangkap satu kembali dari Eagle Esports, memperlambat kembali pergerakan mereka dan bahkan berusaha untuk melakukan counter dari arah bagian belakang, tapi Namshin akan berupaya juga untuk melakukan close combat. Sangat disayangkan, Namshin berhasil untuk menumbangkan satu kembali dari Genesis Dogma. Last man standing, Alan, Genesis Dogma. Apa yang bisa dilakukan? Ya sulit pastinya, tidak banyak option yang dimiliki oleh seorang Alan. Tidak banyak pilihan gameplay yang bisa dimainkan oleh Alan. Bahkan kembali Namshin atau pemain yang memiliki nama asli Nguyen Quang Nam kali ini terus memberikan pressure menuju ke arah Alan. Alan ternyata datang menuju ke arah rekannya, ingin menyelamatkan rekannya. Gagah berani memang pahlawan Genesis Dogma yang satu ini. Kembali Genesis Dogma harus memberikan banyak-banyak terima kasih kepada pemuda bernama Alan. Ya, ini memang luar biasa sih. Skill individual dari seorang Alan ini bisa memperpanjang umur dari Genesis Dogma sejauh ini di match Miramar. Tapi ini adalah circle yang cukup berat nampaknya untuk tim Indonesia. Dari Genesis Dogma hanya tersisa 2, dari NFT 1. Boom masih lengkap dengan 4 player, tapi mereka semua masuk dari arah jam 9. Berarti ada kemungkinan 3 tim Indonesia ini bisa bertemu karena di bagian playzone-nya, center playzone masih benar-benar kosong. Ini akan menimbulkan efek domino yang luar biasa. Akan banyak sekali fight yang terjadi di bagian luar playzone harusnya nih Sans. Ya, bahkan kembali kita melihat saat ini Box sudah berada di area defensif mereka berupa gudang bata. Dari tempat yang berbeda pun kita menyaksikan bagaimana adanya derby Vietnam yang akan terjadi saat lagi. Walaupun kalau lagi-lagi dari segi jumlah Xavier unggul jauh, Eagle hanya menyisakan 2 di tempat tersebut. Backupnya yaitu Chua cukup jauh dan akhirnya Chua datang untuk melakukan backup. Tapi kalau dilihat dari gelagat ya, Chua datang bukan untuk melakukan backup, dia datang untuk melakukan flank menuju tempat belakang dari defensif Xavier. Menarik ya kalau kita lihat setup dari Eagle dan juga The Xavier ini. Dua-duanya saling menggunting satu sama lain di arah atau pintu masuk yang sama. Bahkan kedua tim ini masih belum masuk ke dalam zona juga, saling menjepit satu sama lain. Tapi ternyata oh no, Boom akan bertemu dengan Geek Fam Malaysia. Sudah ada satu lontaran Ness menuju ke arah bagian depan, juga berusaha untuk mendapatkan satu player dari Geek Fam. Tapi kali ini bakal ada penjepitan kiri dan belakang. Tapi ternyata Okta yang harus tumbang terlebih dahulu. Hexas berusaha untuk membayarkan knockdown dari seorang Okta. Berhasil untuk mendapatkan satu, bakal langsung di-end begitu saja. Tapi ternyata Snipes muncul dari arah yang berbeda, berhasil kembali untuk mendapatkan satu. Tapi Hexas muncul dan ternyata Yuhai dari bagian belakang tidak sempat untuk meratakan semuanya karena pada akhirnya Boboho muncul as a savior dan Boom masih berhasil untuk selamat. Dan Vampire ini kenapa ya selalu menjadi third party loh San? Ya, 2 kali kita melihat Vampire melakukan hal ini. Vampire kembali menjadi third party, mereka menjadi pelakor, menjadi pihak ketiga di saat area pertahanan dari Boom berhasil mereka kuasai. Geek Fam dibuat tak berdaya dan kita mengingatkan pada kalian bahwa ada kucing kuning di sana, bisa kalian langsung screenshot untuk kalian posting di Instagram. Ya pokoknya aware aja dengan di kiri bawah itu kalau misalkan muncul logo kucing meow itu adalah logo dari Realme. Boleh banget langsung di screenshot, di upload, diajak teman-temannya buat nonton, di tag @pubgmobile.esports.id dan juga dikasih hashtag #BeTheOne supaya semakin ramai lagi pemirsa PUBG Mobile Indonesia yang menonton. Tapi Lamborghini memberikan sebuah action yang luar biasa dengan sebuah spray down red dot side-nya. M4 dia berhasil untuk menumbangkan 2 player secara bersamaan dan langsung dipulangkan saja Eagle Esports juga. Tapi ternyata kali ini ada juga pemain dari Sam9 yang ter-take down oleh seorang Epi. Ya kalau nggak salah 2 kali Lamborghini melakukan hal tersebut. Tadi menuju Alter Ego, sekarang menuju ke tim yang baru saja didapatkan. Screening gitu ya? Apa tracking? Tracking 2 kali, satu klip mendapatkan 2 player. Baik apa yang ditujukan oleh Lamborghini di hari ini. Lengket sekali empowernya di hari ini. Kita melihat juga dari tempat yang berbeda SLD ternyata mampu mendapatkan elimination demi elimination. Dan Boom juga dipulangkan. Nice try pastinya untuk Boom. Mereka sudah memberikan permainan yang baik. Mereka sudah melakukan defensif dengan luar biasa menuju ke arah Geek Fam. Tapi apa mau dikata, ada tim bernama Vampire, tim yang selalu menjadi pelakor. Ini Vampire sih raja terparty loh. Gila, udah berapa match, berapa momen gue lihat dia tuh tiba-tiba muncul di saat yang tepat. Dan itu efektif gitu loh untuk Vampire. Dan sejauh ini mereka tuh mengumpulkan banyak sekali poin dengan hanya mengandalkan menjadi third party. Dia pantau area sekitarannya dan dia bertindak seperti ninja, sama sekali tidak terdeteksi, membuat 2 tim yang lagi fight ya udah fokusnya satu sama lain aja. Sama sekali nggak ada yang fokus dengan Vampire dan tiba-tiba muncul langsung ngeratain siapapun yang udah knockdown. Jadi ibaratnya udah ada yang
tumbang nih, belum sempat di revive sama sekali, udah selesai fightnya. Nah, Vampire-nya muncul. Ya, langsung dihajar di saat belum berhasil untuk reset, di saat belum berhasil untuk bangkit lagi, belum siap untuk fight lagi, langsung dihajar oleh pemain-pemain FaZe Clan dan FaZe Clan yang mendapatkan keuntungan terbesar dari fight dua tim tersebut. Vampire. Kita melihat. Oh ya, maksud saya Vampire, bukan FaZe Clan. Kita melihat untuk saat ini dari For Rivals, mereka sadar di seberang sana ada satu tim, di bawah mereka juga ada satu tim, sehingga Smoke harus di pop up terlebih dahulu. SLD, ada tembakan yang sedang dibangun tapi dia juga ketembak, bahkan knockdown untuk saat ini satu pemain dari SLD. Wah, ini zonanya ke arah sekitaran dari El Azhar ya, dan juga HDP. Jadi ada open field yang bisa dimainkan, tapi ternyata Box Gaming juga akan bergesekan dengan SLD. Dua tim Vietnam kali ini yang memang punya drop zone sekitaran mirip di area Miramar. Mereka harus bertemu juga karena pintu masuknya sama dari arah sekitaran jam 9. Sementara dari Break lagi mengangkat ketiak untuk melemparkan molotov, langsung ditembak begitu saja, di cancel kembali molotovnya. Soaf pun tertakedown dan Sam9 join the fight dari arah bagian utara. Walaupun di sekitaran dari Sam9 itu ada tim lawannya, tapi Sam9 terus-menerus fokus mengganggu tim Vietnam. Ya, masih kita pantau apa yang bisa dilakukan oleh seorang Adips untuk saat ini, karena memang menjaga angle dari Epi, menjaga angle jalur masuk dari pemain-pemain For Rivals. Harus mendobrak Sam9 For Rivals kalau mereka ingin rotasi dengan nyaman. Tapi ada SLD juga yang saat ini akan menghadapi satu tim, yaitu Box Gaming. Tembakan dilakukan, kita berpindah kembali. SLD sedang melawan Box, tapi Sam9 juga menembak ke arah SLD. Iya, karena memang positioning dari Sam9 itu kan di bagian high ground. Dia punya angle shot menuju ke arah teman-teman dari Vietnam tersebut. Dan Chuang Zini, gila, itu semuanya dibabat habis sama teman-teman SLD. Box Gaming tidak berhasil untuk melakukan rotasi untuk bisa masuk ke dalam zona. Diratakan seutuhnya juga. Sementara Sam9 tiba-tiba hanya tersisa Lord Harm seorang diri saja. Entah apa yang terjadi. Mereka nampaknya terpotong satu persatu player-playernya. Ya, masih terus dicari oleh seorang Gosu. Kembali gorengan susu melakukan tembakan menuju ke arah Lord Harm. Ada headshot tadi, bahkan berasap bagi yang digunakan oleh Lord Harm. Tapi tidak ada waktu kembali karena Blue Zone ikut campur dari fight yang terjadi. Blue Zone-nya akan bergerak untuk saat ini. Kita akan melihat terlebih dahulu dari Swaps juga melakukan tembakan demi tembakan, belum berhasil kembali karena jaraknya cukup jauh, Cijel, dari bukit menuju bukit. Ini zonanya open banget sih. Ini bahkan posisi dari Lord Harm bisa banget loh ketembak dari depan. Dia udah gak punya smoke. Ini udah kayak tinggal berdoa aja deh, harap-harap gak kelihatan, harap-harap gak kelihatan. Dia berusaha untuk nyundul masuk ke dalam itu, kayak gak bisa juga. Mau kemana Lord Harm? Tapi sementara kita bergeser juga ke arah Tem Entertainment. Masih lengkap dengan 4 player mereka. Mereka masih bisa memainkan area terbuka tersebut juga. Tinggal gimana caranya mereka bisa mengeliminasi player-player dari DBD satu persatu. Jimmy OP sudah ditumbangkan. 2 player lainnya bakal di screening out dengan adanya pergerakan maju ke arah bagian depan. Reflect terjadi. Tapi nampaknya akan menjadi posisi yang sulit juga untuk teman-teman dari DBD, karena pada akhirnya DBD berhasil dimusnahkan. Dan Vampire lagi-lagi muncul sebagai third party, Sans. Untuk ketiga kalinya di satu match yang sama, Vampire melakukan skenario yang sama. Mereka menjalankan peran yang sama, peran sebagai third party, peran sebagai pelakor, sebagai pemeran antagonis menuju ke arah lawan-lawan yang sedang fight. Dan kita melihat Gosu untuk saat ini akan melemparkan smoke terlebih dahulu. Bersiap dia, SLD harus membangun sebuah defensif. Fluket mengetahui ada yang datang, satu tembakan demi tembakan, tumbang Buriram juga, bahkan Apple dibuat tak berdaya untuk saat ini. Tapi Lord Harm juga tumbang. Kita lihat ada third party kembali menuju ke arah pemain tersebut. Ternyata Back Time yang melakukan tembakan. Ya, Back Time juga menjadi third party. Vampire kali ini ternyata stone-nya harus dipulangkan terlebih dahulu karena tadi terpick off satu playernya. Dan kali ini membuat sedikit pincang untuk Vampire. Time Entertainment harus melakukan healing, harus melakukan revive terlebih dahulu dengan satu playernya. Sementara waktu Back Time lah yang masih lengkap dengan 4 player. Bahkan mereka masuk dengan sangat nyaman dari arah jam 3. Tinggal gimana caranya mereka memainkan lower ground ini. Ini lower ground yang sangat nyaman sih. Dan SLD sebenarnya bisa memberikan sebuah counter sih, atau memberikan sebuah ancaman untuk Bacon. Terpantau di bagian depan sana, tapi hati-hati. SLD, kendaraannya itu belum meledak sama sekali. Masih terus diincar, masih terus dicari. Almspile saat ini melakukan tembakan. Norman, tumbang dia. Masih ada Ezo Sip, apakah akan sip atau tidak yang dia mainkan. Serti melakukan healing terlebih dahulu dengan medkit langsung. 100% HP-nya akan penuh untuk saat ini. Setelah 100% HP penuh, dia siap untuk melakukan tembakan kembali. Tapi Ravenclaw, Mas Kumis mendapatkan satu pemain dari Back Time. Almstyle dibuat tak berdaya. Kembali kita lihat bahkan Tem pulang menuju lobby. Swaps datang dengan MG3, senjata yang pastinya berbahaya, senjata yang bisa menjadi pembeda di fight kali ini. Tapi kita lihat Serti juga dengan UMP-nya berhasil mendapatkan 2, 3 dan semuanya rata. Vampire dipulangkan menuju lobby. Wah, Vampire tidak berdaya. Kelelawarnya dimakan oleh
babi pink dari Thailand. Dan 10 eliminations unstoppable untuk Bacon Time. Bisa dibilang win rate besar untuk Bacon Time karena pada akhirnya 3 melawan 2 unggul secara kuantitas untuk dari Bacon Time. Apalagi dari SLD tumbang juga satu playernya, Gosu, last man standing untuk SLD. Mampukah dia melakukan clutch kali ini? Ya, Gosu berharap bisa setidaknya menyamakan kedudukan untuk 1 melawan 1 pada akhirnya, tapi sulit. Dan rekannya sudah tumbang, dia harus melakukan revive atau harus menghadapi fight bersama Bacon Time. Tidak ada waktu untuk revive karena Bacon Time sudah datang. Terlambat dia untuk membangun sebuah defensif, tembakan demi tembakan Serti. Ditumbangkan di sana, S12K digunakan oleh Gosu. Dan gertakan S12K ini membuat delay dari Bacon Time untuk melakukan fight. Oh, tapi Ice, ini dia Raja Utilities dari Thailand sudah melemparkan nades-nya dan itu dia connect sudah. Bacon Time kembali muncul untuk mendapatkan winner chicken dinner di Miramar. Ini sama persis berarti dia mendapatkan winner